السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dari Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir halaman 13, yaitu setelah pembahasan tentang hijrah, dibahas di sini, saya ulangi sedikit. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Jadi setelah Nabi tinggal di Madinah, itu Nabi berdakwah dengan beberapa syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan selain daripada itu dari syariat-syariat Islam. Beliau melaksanakan yang demikian ini selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan sesudahnya beliau diwafatkan, kemudian Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, wa dinuhu baqin, dan agamanya tetap. Artinya agama Islam ini tetap, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, agama Islam ini tetap terpelihara sampai hari kiamat. Al-Qur'annya terpelihara, As-Sunnahnya juga terpelihara sampai hari kiamat dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi agama Islam ini tetap sampai hari kiamat. Dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Nanti dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebagaimana yang lain juga wafat. Jadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu nanti kita akan baca ayatnya. وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan inilah agamanya, itu agama Islam, yang tidak ada satupun kebaikan di dalam Islam ini melainkan Nabi telah menunjukkan umatnya kepadanya. Jadi ini agamanya yang tidak ada kebaikan melainkan beliau sudah tunjukkan umat atas kebaikan itu. Dan tidak ada satupun kejahatan atau kejelekan melainkan beliau sudah melarang umatnya daripadanya.
Hazzara artinya berhati-hati. Agar umat berhati-hati, itu asal makna hazzara. Maksudnya di sini beliau sudah mengingatkan supaya kita berhati-hati, atau beliau sudah melarangnya. Jangan sampai kita melakukan. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Semua kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan semua kejelekan sudah dilarang. Wal khairul ladzi dallaha alaih at-tauhid. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau yaitu tauhid. Kebaikan dari semua kebaikan, ini sudah kita bahas dulu, bahwa semua kebaikan yang ada dari perbuatan yang baik atau semua yang ma'ruf dari semua perbuatan yang ma'ruf jelas adalah tauhid. Itu yang pokok, itu yang pertama yang harus tunjukkan umat ini kepadanya atau kita dakwahkan pada tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asy-syirku. Dan kejelekan atau kejahatan yang beliau larang atau yang beliau suruh kita berhati-hati daripadanya yaitu syirik. Jadi semua kejahatan atau kejelekan yang beliau larang yaitu syirik. Wa jami'u ma yakrahu wa ya'bah, dan semua yang tidak disukai, wa yakrahu wa ya'bah, jadi semua yang tidak disukai atau disegani. Wa ya'bah ini artinya sama dengan yakrah, tidak disukai. Yang tidak disukai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah. Dan syirik itu yang termasuk yang kejahatan yang larang yaitu syirik dan semua yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah. Ini dalam tiga baris ini untuk perhatikan diambil dari beberapa hadis Nabi. Diambil dari beberapa hadis Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan. Makanya Nabi pada waktu di Haji Wada, Nabi katakan, hal qad ballaghtu? Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semuanya? Mereka jawab, sudah. Artinya semua yang disampaikan oleh Rasul itu tidak ada satupun yang disembunyikan. Semua sudah disampaikan. Yang baik sudah ditunjukkan kepada umatnya, yang jelek sudah dilarang. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal. Ini menunjukkan tentang kesempurnaannya Islam. Terutama kebaikan yang paling baik yang harus kita mulai, yang Rasulullah SAW sudah tunjukkan umatnya tauhid. Ini yang harus kita mulai. Dakwah ini yang harus kita mulai. Ini merupakan dakwatul anbiya war rusul. Dakwahnya para nabi dan rasul itu mulai tauhid. Itu yang harus kita tunjukkan. Sekarang ini apa yang ditunjukkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, yang kemudian sahabat menunjukkan atau menjelaskan kepada para tabi'in, yang terus sampai a'immatul mujtahidin, sampai tercatat dalam kitab-kitab. Ini yang tidak dimulai oleh para duat. Ini yang tidak dimulai oleh para ulama yang sekarang. Saya yang sekarang ini. Artinya sedikit sekali orang yang memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Padahal ini yang harus kita mulai. Dari mulai makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menjelaskan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang penting lagi tentang masalah tauhid uluhiyah yang sudah dibahas di sini. Pada waktu kita bahas tentang ma'rifatullah, itu lebih banyak di sini penulis berbicara tentang masalah tauhid uluhiyah, karena diciptakannya manusia dan jin oleh Allah untuk beribadah kepada Allah saja. Itu yang diucapkan 17 kali minimal dalam setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Yang dikatakan ilahin nas. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Umat ini masih banyak berbuat syirik. Kesyirikan itu masih banyak di tengah-tengah umat. Maka harus kita ajak mereka kepada tauhid. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Semua yang dicintai dan diridai oleh Allah, ya bentuknya umum semuanya. Arkanul iman, arkanul Islam, kemudian perbuatan-perbuatan yang ma'ruf,
itu semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ya seperti salat, puasa, sedekah, berbuat baik dan segala macam, ini semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Kemudian wasyarrul ladzi hadzaraha minhu, dan kejahatan atau kejelekan yang beliau larang, syirik. Karena Allah dalam Al-Qur'an sekian banyak menyebutkan dilarang kita berbuat syirik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian dan melarang umatnya dari berbuat syirik. Yang ini yang harus kita juga tunjukkan kepada umat. Baik dalam ceramah, baik dalam khutbah, baik dalam kajian, kita mulai menjelaskan kepada umat syirik itu sangat berbahaya. Dulu sudah saya pernah jelaskan bahwa syirik ini kezaliman yang paling zalim di muka bumi. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, syirik ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Karena dia mengadakan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan dia. Kemudian syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Seperti seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Apa jawab Nabi? "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa besar yang paling besar. Jadi syirik itu kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar. Kemudian orang yang berbuat syirik, akibatnya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat syirik, amalnya semua akan hapus. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, diharamkan oleh Allah. Kemudian orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Khalidan mukhaladan fiha abadan. Nah, kalau sudah dijelaskan sekian banyak ayat dan hadis Nabi, masih orang menganggap ringan masalah syirik, na'udzubillah. Jadi kalau ada orang menganggap masalah syirik ini masalah ringan, berarti dia orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah tauhid itu dakwah yang sifatnya sathiyah, yang ortodok, yang sudah kuno, orang yang paling bodoh di muka bumi. Berarti dia menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh para anbiya memulai dakwahnya dari dakwah tauhid. Dan itu yang harus kita mulai. Jadi bukan yang lain yang kita mulai. Dan ini harus tunjukkan, kalau seandainya dai atau ustaz atau ulama atau mubalik dia tidak menunjukkan umat kepada tauhid, dia berdosa nanti amam Allah. Karena Nabi sudah menunjukkan kepada umatnya, sedangkan al-ulama warasatul anbiya, dia tidak berpegang kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah. Nah, ini berbahaya. Jadi umat dalam keadaan jahil seperti yang kita lihat sekarang ini. Kesyirikan banyak tetapi tidak diberantas, bahkan dibiarkan dan tidak diingatkan umatnya dari perbuatan syirik. Malah yang diurus lebih banyak yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi syirik ini saya katakan dosa besar yang paling besar dan akibatnya sudah saya sebutkan tadi. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan juga yang dilarang oleh Rasulullah, semua yang dibenci oleh Allah, semua yang tidak disukai oleh Allah, itu semua yang dilarang. Artinya semua yang dilarang Allah jelas mempunyai mudarat, tidak ada manfaatnya dan berbahaya. Kita lanjutkan, ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada manusia ini kafatan, secara keseluruhan. Ya, Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ayatnya dalam surah apa? Siapa yang hafal ayatnya? Naam. Itu yang tercantum dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan rahmat sekian alam. Satu lagi ayat yang lain. Dalam surah yang lain, dalam surah Saba, dilihat itu. Bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Yang bawa mushaf dibuka itu mushafnya dalam surah Saba, surah 34 di ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Kaffatan lin-nas, kafah arti seluruhnya.
basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya diutus untuk umat pada waktu itu saja, tapi untuk seluruh manusia. Jadi orang yang mendengar Nabi Muhammad diutus, baik dia Yahudi maupun Nasrani, wajib dia beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib dia masuk Islam. Kalau umpamanya dia tetap dalam agamanya, maka dia pasti masuk neraka. Bagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Karena Nabi, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia pasti termasuk dari ahli neraka, penghuni neraka. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad diutus dia mengikuti agama nabinya, tidak jadi masalah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka Yahudi, Nasrani, dia wajib masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan semua yang disyariatkan. Ya lebih-lebih agama yang lainnya yang dianggap sebagai agama oleh manusia, harus dia masuk Islam. Kalau tidak dia rugi fid dunya wal akhirah, karena satu-satunya agama yang benar hanya Islam, selain itu batil. Kemudian waftarada ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-jin wal ins. Waftarada ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-jinni wal insi. Dan Allah mewajibkan taat kepadanya. Di sini ada kalimat yang kurang. Waftaradallahu. Jadi kalau ba'athahullah, kita tambahkan lagi waftaradallahu, ditambah lafzul jalalah. Jadi Allah mengutus kepada seluruh manusia dan Allah mewajibkan taat. Waftaradallahu ta'atahu. Di situ lafzul jalalahnya tidak ada waftaradallahu ta'atahu. Allah mewajibkan ketaatan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya semua itu wajib taat kepada Nabi. Ala jami'i tsaqalain, atas seluruh dua yang berat, yaitu al-jin wal ins. Dua makhluk ini diwajibkan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-jin wal ins. Jadi jin dan manusia ini wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia dan jin. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan ada surah jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Atau dalam surah Al-Ahqaf juga disebutkan demikian. Yang kemudian setelah mereka mendengar dari Nabi Muhammad, mereka menyampaikan kepada sesama jin. Mereka sampaikan. Di antara mereka ada yang iman, di antara mereka ada yang kafir. Seperti disebutkan kalau antum baca dalam surah jin, di antara mereka ada yang iman kepada Allah, di antara mereka ada yang kafir. Dan sama dengan manusia, artinya dalam artian soal ketaatan, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik, sama. Jin dan manusia sama. Jadi kalau ada yang banyak yang berbuat dosa dan maksiat, di kalangan jin juga banyak seperti itu. Jadi ada yang taat kepada Allah, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, dan yang lainnya. Bagaimana manusia. Dan ini wajib atas dua ini, yaitu jin dan manusia, ini wajib taat kepada Rasulullah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Antum bisa cari sendiri. Di antaranya mungkin yang tahu apa? Wajiban taat kepada Rasul. Yang sudah hafal ayatnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ayat lain. Wa atiiullaha war rasula la'allakum
turhamun. Ayat yang lain, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Itu dalam surah An-Nisa ayat 80. Nah, sekarang disebutkan dalil. Nah, dalilnya tadi sudah saya sebutkan 2 ayat. Ini yang ketiga ayatnya. Bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Tadi sudah dibawakan 2 ayat. Bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, surah Saba ayat 28. Dan yang dibawakan oleh penulis di sini, muallif di sini, wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158. Dalam surah Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semuanya. Jadi kepada seluruh manusia. Dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat. Seluruh manusia itu harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi 2 ayat sudah, bahwa Nabi diutus untuk seluruh manusia. Surah Al-Anbiya, surah Saba, dan surah yang ketiga ini surah Al-A'raf ayat 158. Wa kammalallahu bihid dina. Jadi Allah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ini sudah menyampaikan semuanya dan agama ini sudah sempurna. Yang sering disebutkan wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Dia telah sampaikan risalah, menunaikan amanah, dan telah menasihati umat ini. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Ta'ala bahwa agama Islam ini sudah sempurna, yaitu ayat ini sudah dihafal oleh kaum muslimin. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam itu sebagai agama bagimu. Ayat ini ketika ada sahabat ditanya oleh seorang kafir, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kata mereka, kami akan jadikan sebagai Id, sebagai hari Id. Karena hari ini ayatnya yang terakhir, sebagai ayat yang terakhir yang turun. Itu menurut mereka demikian. Artinya menunjukkan tentang kesempurnaannya Islam. Dan Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tentang ayat ini ada beberapa ulama yang membahas panjang lebar tentang masalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang kaitannya tentang kesempurnaan Islam. Dilarangnya kita berbuat bid'ah. Yang pertama dibahas soal masalah keislaman. Islam yang diridai oleh Allah, yang harus dipahami, yang harus kita perhatikan ini, Islam yang diridai oleh Allah, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini perhatikan, pada zaman Rasulullah, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, itu belum ada fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum ala mislil bayda
lailuha kanahariha sawa, la yazigu anha ba'di illa halik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari Islam ini, melainkan dia pasti binasa. Jadi Islam yang hak, Islam yang benar itu yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah majma'in, yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah wafat dalam keadaan putih bersih. Jadi Islam yang dari Allah, Islam yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah majma'in, itu Islam yang hak, itu Islam yang benar. Bagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghil izzata bighairihi azallana Allah. Jadi kami satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Islam yang dipahami oleh para sahabat. Kami mencapai izzah, mencapai kejayaan. Tapi kalau kami berpaling, maka kami akan hina. Dan umat Islam yang ada sekarang ini hina karena mereka berpaling dengan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Makanya kita kalau kita mengatakan Muslim, itu belum cukup mengatakan Muslim saja. Kalau zaman Nabi cukup mengatakan Muslim. Sekarang belum cukup kita katakan Muslim. Karena apa? Kalau kita katakan Muslim saja, orang Syiah juga ngaku Muslim, Islam Jamaah ngaku Muslim, Ahmadiyah ngaku Muslim, Ingkarus Sunnah ngaku Muslim, kemudian budak-budak kufar juga ngaku Muslim, dan yang lain ngaku Muslim. Harus dibedakan Muslim yang mana yang benar. Maka kita harus melihat seperti yang dipahami oleh para sahabat. Bagaimana kata Rasulullah, ini saya katakan tadi penjelasan para ulama panjang, maka saya agak panjang jelaskan masalah ini. Bagaimana kata Rasulullah, sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk jannah. 72 masuk neraka umat ini. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad dan sunan, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kalau ada yang mendhaifkan, jangan kita lihat pendhaifkannya. Berarti dia bukan pakar hadis. Karena secara sanad, secara ilmu hadis, mustalah hadis, hadis ini sudah sahih menurut sanad. Sebab ahli hadis itu selalu meneliti sanad-sanad hadis. Setiap rawi hadis itu diteliti oleh 2 orang ahli hadis yang sezamannya. Bahkan kadang-kadang lebih. Jadi secara sanad hadis ini sudah sahih. Jadi 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Siapa yang 1 ini? Dijawab oleh Rasulullah, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti apa yang aku ada pada hari ini dan yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi apa yang aku laksanakan dan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah majma'in. Jadi mengikuti Rasulullah dan sahabat, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Jadi yang benar itu, yang hak itu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi memahami Islam sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Nah kalau seandainya orang menyeleweng dari pemahaman para sahabat, nah itu yang dikatakan dia masuk kepada 72 golongan. Jadi masalah ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele, harus hati-hati. Karena cuma 1 yang selamat, nggak ada lagi. Al-firqah an-najiyah. 1 yang selamat, golongan yang selamat cuma 1. Rasul kasih penjelasan. 1 itu yang mana? Yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Dalam riwayat lain disebutkan al-jamaah. Yang selamat itu al-jamaah. Yang dikatakan jamaah yaitu para sahabat. Karena mereka pada waktu itu ijtima', berkumpul. Sedangkan ijma' sahabat itu merupakan hujjah. Karena ijma'nya sahabat maksum. Rasulullah maksum, ijma'nya sahabat maksum. Tapi individu sahabat tidak maksum. Ijma'nya sahabat maksum dengan sabda Rasulullah, innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini atas kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Lalikai dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi
Kebenaran itu mahsurun ala fahmi sahabat, terbatas kepada pemahaman para sahabat. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah ada petunjuk, sudah jelas petunjuk bagi dia, dia masih menentang dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Yang dikatakan kaum mukminin pada waktu ayat ini turun yaitu para sahabat ridwanullah majma'in. Mereka masih berkumpul alal haq. Tidak seperti sekarang orang berfirqah-firqah. Jadi barang siapa yang menentang Rasul, sudah datang petunjuk, sudah jelas petunjuk, masih menentang Rasul, tidak taat kepada Rasul, dan mengikuti jalan selain jalan mukmin, artinya mengikuti jalan selain jalan sahabat, apa akibatnya? Kata Allah, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Islam yang diridhai Allah, Islam yang difahami oleh para sahabat. Tapi kalau seperti yang sekarang ini, menafsirkan Quran dengan ra'yu, menafsirkan hadis dengan ra'yu, tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh sahabat, ya bagaimana akan mereka benar? Nah, itu yang dikatakan 72 masuk neraka. Jadi bukan masalah ringan. Yang satu ini yang harus kita cari, al-firqah an-najiyah. Bagaimana manhaj mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka memahami tauhid rububiyah, bagaimana mereka memahami tauhid uluhiyah, bagaimana kaidah mereka tentang asma wa sifat, bagaimana pemahaman mereka tentang iman, bagaimana tentang takdir, bagaimana tentang jamaah dan segala macam. Itu harus kita pahami satu persatu kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita tidak tahu, rugi. Karena masing-masing punya pendapat. Umpamanya tentang masalah kaidah dalam masalah menuntut ilmu, masing-masing orang punya kaidah. Yang firqah ini punya kaidah sendiri. Seperti Mu'tazilah, akal itu lebih tinggi daripada wahyu, punya kaidah sendiri. Ya rusak. Setiap nas, ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal ditolak. Atau setiap nas atau ayat Al-Quran atau hadis yang bertentangan dengan keadaan atau situasi dan kondisi sekarang ini ditolak. Masing-masing punya kaidah sendiri. Maka kita harus memahami kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikatakan firqah najiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti al-haq. Nah, setelah itu harus kita mengatakan bahwa kita harus mengikuti para salafus saleh. Itu harus kita katakan. Jadi kalau kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Indonesia juga banyak orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pemahamannya salah. Masih banyak syirik dan segala macam dalam tauhid, dalam ibadah dan segala macam masih melakukan bid'ah. Jadi kita harus pahami menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Artinya menurut pemahaman para salafus saleh. Sering kita katakan kita mempunyai akidah atau manhaj menurut pemahaman para salafus saleh. Jadi kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kita kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Itu yang harus kita selalu tekankan masalah ini. Sebab Islam yang diridhai itu Islam yang dipahami oleh mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya sudah banyak firqah-firqah. Nggak bisa kita katakan, cukup kita muslim. Ya sudah sholat berjamaah, sudah cukup. Sudah bisa baca Quran, segala macam. Ya belum, harus terus kita mencari yang hak ini. Sampai kita paham. Dalam masalah akidah juga baru sedikit yang kita tahu. Kita harus tahu yang pokok. Karena masalah tauhid ini, masalah yang fardu ain sifatnya. Ini sudah berkali-kali saya terangkan. Fardu ain. Jadi wajib setiap individu. Kalau ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi memang banyak yang mementingkan fardu kifayah daripada fardu ain. Ini yang banyak nih. Umat Islam lebih banyak mementingkan fardu kifayah. Fardu ainnya nanti. Kalau soal ngaji masalah akidah nanti. Gampang. Tapi kalau urusan-urusan yang lain, yang bid'ah nomor 1. Ya.
untuk perayaan atau untuk hal-hal yang sia-sia, untuk yang mubah atau yang lain-lain, itu nomor satukan, diutamakan. Ini yang pokok. Kita harus paham akidah yang hak. Karena Islam itu bukan sekedar pengakuan saja, tapi harus kita amalkan dalam kehidupan. Dan kita amalkan, kalau kita tidak ngerti bagaimana kita amalkan. Jadi masalah ini saya jelaskan panjang karena para ulama menjelaskan juga panjang. Itu yang pertama, ya. Soal masalah Islam menurut pemahaman para sahabat. Yang kedua, tentang masalah ini, yaitu kalau sudah dikatakan Islam ini sudah sempurna dan itu yang diridhai Allah, maka orang tidak boleh lagi dan tidak ada yang berhak untuk menambah-nambah. Dan kaidah dalam manhaj talaqi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam masalah kita menuntut ilmu, kita ingat seperti yang tadi itu, memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut para salafus saleh. Kemudian kaidah yang lain bahwa setiap yang baru dalam Islam itu bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ hadisnya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Jabir, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi kata-kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tidak ada yang namanya bid'ah itu hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dan ini sudah dibahas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dalam 2 jilid itu dibahas tentang masalah ini. Tentang Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, dibahas juga tentang masalah bid'ah oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Jadi nggak ada istilah dalam Islam itu bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada, tapi bid'ah hasanah tidak ada dalam Islam. Nah ini perhatikan, karena di antara yang membuat rusaknya atau tambahan-tambahan dalam Islam ini, ya ahlul bid'ah yang dikatakan ahlul ahwa. Makanya ancaman kepada orang-orang yang berbuat bid'ah itu tidak ringan, ancamannya berat. Ya bid'ah dalam akidah maupun bid'ah dalam ibadah. Ya awalnya bid'ah dalam bidang akidah, seperti bid'ah Syiah, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya yang lain, Qadariyah, bid'ahnya Jabriyah dan segala macam. Firqah-firqah yang ada itu mereka telah berbuat bid'ah. Tapi ada di antara mereka yang berbuat bid'ah kemudian sudah keluar dari Islam. Tadinya bid'ah dihukumkan para ulama karena mereka terus berpegang pada akidah itu, kemudian mereka sudah keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Makanya ancaman berbuat bid'ah ini ancamannya berat. Hampir sama dengan syirik. Tidak sama dengan syirik, tapi hampir saya katakan. Karena dalam hadis disebutkan yang derajatnya hasan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup taubat, pintu taubat dari setiap orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi bukan masalah kecil masalah bid'ah ini. Jadi kalau orang berbuat bid'ah, nanti Islam itu akan hilang. Yang benar, yang hak itu akan hilang. Karena banyaknya orang berbuat bid'ah, batil, yang hak hilang. Makanya para ulama dulu itu punya sikap keras kepada ahlul bid'ah. Sikapnya keras kepada ahlul bid'ah. Tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Keras. Kalau antum baca kitab-kitab para ulama, itu sikapnya keras terhadap ahlul bid'ah. Terutama kepada orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah dalam masalah-masalah akidah dan segala macam, itu keras mereka. Sampai mereka pun tidak mau dengar pendapat orang itu. Nggak ada itu mereka mau dengar. Itu sikap mereka. Sampai datang ke rumahnya diusir. Itu asar para salafus saleh. Makanya para sahabat selalu mengingatkan, alaikum bi asaris salaf. Wa in rafadakan nasu. Hendaklah kamu ikuti asar para salafus saleh. Meskipun kamu dibenci oleh manusia, diusir oleh manusia. Kemudian wa iyyakum terusannya saya lupa, dan jauhkan diri kamu dari yang bid'ah. Meskipun mereka menghiasi perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang bagus. Jadi ancaman tentang masalah ini banyak, baik dari Nabi SAW maupun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka berkumpul ala hak dan mereka
bersatu untuk melawan orang-orang kufar dan ahlul bid'ah. Nah, itu yang perlu saya tekankan tentang masalah ini. Jadi Islam yang harus dipahami, Islam yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa Islam ini sudah sempurna, tidak boleh lagi orang menambah-nambah. Dan tidak boleh menganggap ini baik, atau menurut perasaan kita baik, atau menurut pikiran kita baik, tidak boleh. Dan yang jadi contoh kita bukan ulama atau ustadz yang ada sekarang ini. Contoh kita Rasulullah dan para sahabat. Itu kita ingat. Sebab kalau kita lihat, kan ustadz itu mengadakan perayaan ini. Ustadz itu mengadakan bid'ah ini segala macam. Bukan contoh mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian untuk sahabat, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin." Orang muhajirin yang pertama dan ansar, Allah redha kepada mereka. Dan orang yang mengikuti jejak mereka, Allah pun redha kepada mereka. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Yang berbuat baik, Allah redha kepada mereka. Wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, kajian yang kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan ba'da salatul maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Ya, sudah cukup istirahatnya setelah salat maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas sampai kepada al-yawma akmaltu lakum. Itu sudah saya jelaskan tentang kesempurnaan Islam. Dan Islam yang kita pahami ini harus menurut pemahaman para sahabat. Kalau tidak, ya akan terjadi kesesatan. Dan mungkin juga lebih daripada itu. Sesatnya bisa mencapai kepada kekufuran. Jadi kita harus hati-hati tentang masalah ini. Bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sepele, tapi masalah besar. Jadi kita harus pahami Islam ini seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik secara akidah, maupun secara manhaj, maupun secara ibadah, maupun yang lainnya, suluk dan segala macam harus kembali. Dakwahnya, perjuangan kembali kepada pemahaman mereka. Kalau mau mencapai izzah, mencapai kejayaan, kalau mau selamat menjadi al-firqa an-najiyah, yang dikatakan at-ta'ifah al-mansurah atau al-hadith. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil yang menunjukkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalilnya, dalil yang menunjukkan tentang wafatnya Nabi atau kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mati, artinya engkau akan mati. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu itu akan berbantah-bantahan. Sesungguhnya kamu ini akan mati dan mereka pun akan mati. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, sudah meninggal. Jadi nggak boleh lagi ada orang mengaku bahwa Nabi itu masih hidup. Kalau hidup dalam artian di alam barzakh, kita katakan iya. Karena para anbiya itu ahya'un fi quburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. So, ada kehidupan dunia, ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat. Jadi ada hidup di alam rahim, di dunia, alam barzakh, ya. Yang di alam barzakh tidak dijelaskan oleh Nabi. Maka kita nggak perlu bahas. Kita mengambil secara umum bahwa ayat ini bahwa Nabi mati. Artinya telah meninggal dunia, telah wafat Rasulullah. Dan
Semua juga akan mengalami mati. Sebagaimana kata ayat, kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat ini disebutkan tentang kematian Rasulullah SAW. Meskipun pada waktu itu ada beberapa sahabat yang karena cintanya kepada Rasulullah masih heran tentang kewafatan Nabi. Sehingga ada sahabat yang mengatakan tidak mati, seperti sahabat Umar. Bukan berarti Umar itu menolak ayat Al-Quran, tidak. Tetapi karena sedihnya, karena cintanya luar biasa. Kemudian datang sahabat Abu Bakar ketika kematian Rasulullah. Umar datang dan Umar mengatakan demikian sambil marah-marah. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar menyuruh, ijlis ya Umar. Duduk Umar. Kemudian Umar fa'aba. Tidak mau Umar. Kemudian orang-orang setelah datangnya Abu Bakar berpaling kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah tetap hidup. Hayyun la yamut, hidup dan tidak mati. Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq satu ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 144. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah apabila ia mati atau ia terbunuh, kamu berpaling di atas tumit-tumit kamu, dan barang siapa yang berpaling di atas kedua tumitnya, maka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun juga, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, di sini Allah menyebutkan bahwa Muhammad itu telah mati. Ya, dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar. Para sahabat mengatakan seolah-olah ayat ini belum kami baca, sebelum kami lewati. Padahal mereka hafal Quran. Itu karena kesedihan yang luar biasa dengan kematiannya Rasulullah SAW. Dan mereka terima. Bahkan ada di antara mereka yang terjatuh dibacakan ayat ini. Jadi ayat ini mengena, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Muhammad betul telah mati. Itu Muhammad telah wafat. Nah, ini juga kita ambil dalil secara umum bahwa Nabi Muhammad telah mati. Dibawakan ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang tarekat sufiyah. Karena dalam tarekat sufiyah itu ada kepercayaan bahwa ada beberapa syekhnya mereka tidak mati. Dalam ajaran-ajaran sufiyah, tarekat sufiyah kebatinan, itu syekhnya nggak mati, akan kembali lagi ke dunia. Ya, seperti Syiah Batiniyah, Qaramitah, mereka mengatakan demikian. Bahwa imam yang ke-12, Muhammad bin Hasan Al-Askari, akan kembali lagi. Ini kepercayaan kebatinan, kepercayaan Hindu, akan kembali lagi ke dunia. Kalau Nabi wafat, berarti yang lain juga wafat. Rasulullah wafat. Kemudian juga ajaran yang lain. Dua firqah-firqah yang punya etikat seperti itu. Firqah-firqah yang sesat, i'tiqadnya mereka sudah keluar jauh. Ada juga tarekat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, maka dia harus belajar dengan ilmu laduni. Sudah mati. Yang tetap masih hidup dan akan diturunkan oleh Allah, Isa saja. Jadi angkat ke langit dan akan diturunkan oleh Allah. Itu berdasarkan nas-nas ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabi'in, ke banyak orang, dan dicatat dalam banyak kitab hadis.
Jadi bukan satu sahabat yang meriwayatkan, puluhan sahabat. Itu namanya mutawatir. Kemudian juga bantahan kepada yang lain. Seperti yang ramai-ramai waktu itu Darul Arqam. Sama seperti itu. Jadi setiap firqah yang sesat itu pahamnya seperti itu. Setiap firqah yang sesat itu pahamnya begitu. Dia mengatakan bahwa imamnya Suhaimi akan kembali lagi. Kembali lagi. Tidak ada. Dalam Islam i'tiqad yang ini i'tiqad yang batil. Kalau sudah mati sudah berada di alam barzah, tidak kembali lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi orang kembali ke dunia. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak kembali ke dunia. Dan juga tidak bisa orang datang ke kuburannya mereka untuk minta. Jadi ini ayat ini dibawakan oleh mu'allif juga sebagai bantahan dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, dari tarekat-tarekat sufiyah mengatakan bahwa syekh mereka itu tidak mati, akan kembali lagi. Hadir. Bahwa rohnya hadir. Seperti dalam Maulid Nabi juga ada istilahnya roh Nabi datang. Itu juga ngambilnya bukan dari Islam, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan. Orang belakangan, tarekat-tarekat yang sesat itu batiniyah. Roh Nabi datang. Istilah mereka hadrah. Maka mereka ada istilahkan hadrah, baca hadrah. Baca ruwat karena Nabi hadir. Kalau Nabi hadir diri, dari mana tahunya Nabi itu hadir? Dari mana tahunya? Masalah roh, masalah gaib. Masalah gaib. Dari mana keterangannya? Ini satu kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Bila Rasulullah sudah wafat dan tidak kembali lagi ke dunia, tidak badannya dan tidak juga rohnya, tetap ila yaumi yub'atsun. Kemudian wa innahum mayyitun, dan mereka juga mati. Artinya mereka semuanya akan mati, manusia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian ayat yang kedua di ayat 31 dari surah Az-Zumar ini surah Az-Zumar itu yang tadi ayat 30, ayat 31-nya Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu akan berbantah-bantahan. Artinya akan berbantah-bantahan, saling menuntut, terutama yang berkenaan dengan hak-hak anak Adam antara muslim dengan kafir, atau orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi akan menuntut kepada Allah. Kenapa saya dizalimi? Dia telah mengambil barang saya, atau tanah saya, atau segala macam. Atau dia telah membunuh saya, atau dia telah melakukan, akan dituntut. Jadi semuanya akan ikhtisam di hadapan Allah nanti. Jadi umum. Bagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, "Tsumma inna hadhil ayah wa in kana siyaquha fil mu'minin wal kafirin wa dzikrul khusumah bainahum fid daril akhirah fa innaha syamilatun likullil mutanazi'ain fid dunya fa innahu tu'adu 'alaihimul khusumah fid daril akhirah." Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sungguhnya ayat ini meskipun ditujukan tentang kaum mukminin dan kafirin, tetapi soal pertengkaran di antara mereka, artinya berbantah-bantahan di antara mereka di hari kiamat itu mencakup semua yang berkenaan dengan orang yang bertengkar di dunia ini dan mereka akan dikembalikan di akhirat. Jadi pertengkaran yang ada yang belum selesai akan diselesaikan nanti di akhirat. Dan Allah akan selesaikan. Allah Maha Adil. Di banyak hal yang belum selesai di dunia ini, maka akan diselesaikan nanti oleh Allah di akhirat. Kita lanjutkan. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka ini meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah. Ini sudah merupakan keyakinan seorang mukmin. Setiap mukmin dan mukminah meyakini bahwa manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah. Maka dia harus beriman kepada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Dalilnya yang menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surah Taha ayat 55 Allah berfirman, dan darinya, arti dari tanah
kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Dalam surah Thaha ayat 55. Surah 20 ayat 55. Jadi dari tanah kami ciptakan kamu dan kepadanya kami kembalikan. Artinya kamu akan dikembalikan, dikubur di dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kami keluarkan kamu. Artinya dari kubur itu kami keluarkan kamu sekali lagi. Ini untuk menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Jadi Allah ciptakan dari tanah, Allah kembalikan mereka di kubur, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah sekali lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dalam surah Nuh ayat 17 18. Dalam surah Nuh ayat 17 18 Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan kamu dari bumi. Dan Allah yang menumbuhkan kamu dengan sungguh-sungguh dari bumi ini. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Allah kembalikan kamu ke dalam bumi ini. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kamu dengan sungguh-sungguh. Arti Allah menciptakan manusia dari bumi, dari tanah. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah kembalikan manusia ke dalam tanah, dan Allah akan keluarkan lagi. Kata-kata wa yukhrijukum ikhraja atau minha nukhrijukum taratan ukhra, itu dua ayat ini menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, adanya hari dibangkitkan. Tentang yaumul ba'ats ini orang-orang kafir ada sebagian mengingkari, bahkan semuanya, bukan sebagian, orang-orang kafir itu semuanya mengingkari tentang yaumul ba'ats, seperti disebutkan dalam surah Yasin dan surah yang lainnya. Bagaimana ayatnya dalam surah Yasin? Qul man yuhyihal la wa hiya ramim. Dilihat ayat dalam surah Yasin. Ini yang hafal Yasinan nih, coba dibaca ayatnya. Ya, surah Yasinnya ada dalam Islam, dalam Al-Quran, tapi Yasinan tidak ada dalam Islam. Ingat, surah Yasin ada, tapi Yasinan tidak ada. Ayat berapa? Ini yang hafal surah Yasin mana ini? Ayat berapa? Ini dalam surah Yasin ayat 78 dan 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Jadi ia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang sesudah dia hancur luluh? Tulang-tulang itu hancur, dikubur itu hancur. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Artinya siapa yang bisa mengembalikan lagi? Qul, kata Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkannya yang pertama kali menciptakannya. Dan dia, Allah itu maha mengetahui setiap ciptaannya. Artinya semua itu akan dikembalikan oleh Allah SWT. Meskipun sudah hancur, tidak terlihat, sudah jadi tanah, tetap dikembalikan oleh Allah. Jadi tentang masalah mengembalikan manusia itu lebih ringan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, itu lebih ringan bagi Allah. Yang pertama kali Allah ciptakan itu dalam keadaan manusia tidak ada sama sekali Allah ciptakan. Sekarang diwafatkan oleh Allah, sudah ada, artinya barangnya itu sudah ada, tinggal dikembalikan lagi. Karena manusia tidak semuanya hancur, ada yang tertinggal, yang kemudian ditumbuhkan. Tulang dekat dubur ini itu akan tetap ada. Kalau untuk binatang ya seperti di buntutnya itu, ekornya itu tetap ada. Dari situ akan ditumbuhkan. Jadi semua hancur itu tetap dan akan ditumbuhkan.
Dan ada beberapa riwayat tentang bagaimana tumbuhnya nanti manusia itu waktu dibangkitkan oleh Allah. Tapi manusia ketika terjadinya tiupan yang pertama itu keluar dari kubur. Jadi tiupan yang pertama kalau tidak salah itu disebutkan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama hancur semua ini planet. Semua hancur. Tiupan yang kedua keluar manusia ini dari kubur menuju kepada Rabbul Alamin. Dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semua itu akan berhadapan dengan Allah SWT. Adapun orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam jannah mereka akan melihat Allah. Itu nikmat yang terbesar sudah mereka masuk ke dalam jannah. Jadi yang dibicarakan di sini tentang masalah yaumul ba'ats, bahwa orang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan itu harus diimani. Kalau ada yang tidak beriman berarti kafir dia, keluar dari Islam. Seperti ada sebagian orang yang sudah sekolah di luar negeri, yang dapat gelar doktor, pulang-pulang mengingkari ada yaumul ba'ats. Beberapa tempat, termasuk di Indonesia juga ada yang seperti itu. Mengingkari tentang yaumul ba'ats. Karena dengan akal dia tidak mungkin katanya. Sedangkan ini sekian banyak ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim. Wa ba'dal ba'si, dan sesudah dibangkitkan, muhasabun, mereka akan dihisab, wa majziyuna bi'a'malihim, dan mereka akan dibalas dengan amal-amal mereka. Jadi sesudah dibangkitkan manusia ini, mereka akan dihisab oleh Allah dan akan dibalas menurut amal-amal mereka. Dibalas menurut amal-amal mereka. Wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam surah An-Najm ayat 31. Surah An-Najm nanti lihat ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat kejelekan menurut apa yang mereka amalkan. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan atau kejahatan menurut apa yang mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sesudah dibangkitkan manusia, mereka akan dihisab dan dibalas menurut amal-amal mereka. Dan keadaan pada waktu itu ngerinya luar biasa. Yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang luar biasa. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, laki dan perempuan semuanya dalam keadaan telanjang. Dan matahari dekat di atas kepala mereka. Di antara mereka ada yang terendam dengan keringatnya dan panasnya luar biasa. Ada yang sampai ke batas ke pinggangnya. Ada yang sampai keringat itu ke mata kakinya. Ada yang terendam. Ada juga yang terlindung. Di antara yang dilindungi itu, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Dan ada berapa lagi yang disebutkan? Yaitu dinaungi dengan arsy Allah. Mereka dilindungi oleh Allah, tidak terkena matahari yang sangat panas. Pada waktu itu semuanya takut luar biasa. Hatta al-anbiya, hatta para nabi, semuanya takut luar biasa. Semua nabi. Dan ketika mereka, umatnya minta syafaat kepada mereka, mereka mengatakan nafsi, nafsi.
diriku. Mereka mengakui dirinya salah. Takutnya luar biasa pada waktu itu. Itu Nabi. Makanya sering saya katakan bahwa nafsi-nafsi itu bahasa akhirat. Jadi bukan di dunia. Nafsi-nafsi itu, para Nabi itu mengatakan nafsi-nafsi. Mereka mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Semua sudah. Mereka masing-masing. Ya istrinya begitu, anaknya, semuanya nafsi-nafsi. Jadi beratnya luar biasa. Jadi diterik panas yang luar biasa, dekat 1 mil. Kalau nggak salah qadra mil, begitu dalam hadisnya. Kemudian mereka akan dibalas oleh Allah menurut amal mereka masing-masing. Yang setelah itu mereka setelah amalnya diperlihatkan, yang kemudian nanti ditimbang oleh Allah. Mizan. Ada mizan. Mizan itu timbangan yang mempunyai 2 daun. Nanti ditimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk ditimbang. Jadi faman saqulat mawazinuhu, seperti disebutkan dalam ayat, barang siapa yang berat timbangannya maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Adapun yang berat, itu dalam ayat yang antum hafal apa? Fa man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi orang-orang yang ringan timbangannya, fa man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangannya, artinya timbangan kebaikannya, dia di dalam hidup yang diridai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangannya dengan timbangan kebaikannya, lebih berat kejahatannya, neraka tempatnya. Jadi mengerikan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu nanti ada pembalasan, setelah itu ada timbangan, setelah itu nanti ada sirat, melewati sirat. Yang kalau orang melewati itu tergantung daripada amalnya. Ada yang langsung masuk jannah di antara umat Muhammad 70.000. 70.000 umat Muhammadnya ada yang masuk jannah tanpa hisab, langsung. Menurut hadis yang dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi ada yang berjalan perlahan, ada yang kemudian masuk ke dalam neraka. Yang dalamnya neraka itu Nabi jelaskan, ketika ada batu yang jatuh bunyi dengan keras, Nabi diperdengarkan. Kamu dengar itu, kata Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Kami tidak tahu. Itu batu yang dijatuhkan oleh Allah 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Itu menunjukkan dalamnya neraka dan siksanya luar biasa, berat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup dengan siksa neraka itu. Jadi ini tentang Yaumul Mahsyar. Jadi dibawakan oleh penulis sedikit saja beberapa ayatnya, tapi yang sekian banyak tidak dibawakan karena mau menunjukkan tentang adanya Yaumul Ba'ats. Jadi kalau kita mau bicara soal ini, ya pembahasannya khusus tentang al-iman di yaumil akhir. Iman tentang hari akhir. Itu panjang pembicaraan tentang masalah itu. Nah, kita lanjutkan. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka, jadi orang-orang kafir menyangka alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan iya. Artinya iya akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, iya kamu akan dibangkitkan. Demi Allah, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan, diberitakan dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan atau akan diberitakan dengan apa yang kamu amalkan. Jadi apa yang kamu amalkan dunia semuanya sudah tercatat. Tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang terluput. Yang baik dan yang buruk semuanya tercatat.
Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu atas Allah mudah. Yasir artinya mudah. Yang demikian itu mudah atas Allah. Jadi semuanya itu mudah, mencatat, kemudian memperlihatkan kepada manusia, menghisab manusia. Itu mudah bagi Allah. Dan sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, sebentar Allah hisab. Maka dikatakan Allah sari'un hisab, cepat hisabnya. Jadi nggak bisa dibayangkan oleh manusia. Manusia antri nanti semuanya. Tidak, hisabnya cepat. Akan dihisab Allah dengan secepat-cepatnya. 6. Sampai di sini dulu kajian kita. Jadi sampai pembahasan tentang al-ba'ats. Adapun tentang dalil Rasul itu diutus untuk semua, mubasysyirina wa mundzirin, insyaallah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang insyaallah. Jadi untuk kajian kita usul salasah ini mungkin sekali lagi atau 2 kali lagi selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain. Jadi ini untuk usul salasah untuk hari ini cukup, dan kita masih ada beberapa pertemuan lagi untuk kita bahas dan kita simpulkan. Setelah itu kita pindah ke kitab yang lain, atau beberapa hal yang memang belum dibahas secara rinci kita akan bahas. Seperti tentang syarat la ilaha illallah, mungkin waktu itu belum kita bahas, kita akan bahas. Kemudian juga tentang al-iman, secara rinci apa makna iman dan bagaimana sikap kita kepada orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang sudah keluar dari iman itu bagaimana. Bahwa ada juga kelompok yang suka mengkafirkan orang lain, berarti mengeluarkan dari iman, bukan jadi dia orang Islam lagi. Ada kelompok-kelompok yang begitu. Nah, kita harus bahas bagaimana syarat-syarat orang itu kafir atau bukan kafir, syaratnya apa menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tahu, sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kadang-kadang kafir mengkafirkan itu masalah yang berat. Kalau sampai salah, kekafiran itu akan kembali kepada orang itu. InsyaAllah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang, atau sesudah itu kita bahas. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.